Ana khusuk atau mergawe. Yakin nak rezeki ku teko lewat wiridan, sampean wiridan. Tapi nang atine, aku bolak-balik wiridan duit teko. Berarti dia kan sudah mengkompensasikan wiridannya dia dengan piwales rupa-rupanya selama ini duit teko. Semakin sering ono duit teko dhewe, semakin semangat wiridan, mergo jaga wiridane caspleng. Terus dari pengiran, lho casplenge dibeli ukurannya. Di sini nih yang makanya saya tetap berpendapat ilmu terbaik tetap Al-Quran. Al-Quran yang jujur saja. Kalau orang ingin cari rezeki ya kerja. Menurut kalau anti mati tetap kerja. Bahkan saya sampai sekarang menanamkan anak-anak saya kalau ditanya tamu bapak di mana ya jawabnya kalau saya ke Jogja ya kerja. Malah kata santri di Urbat Kulo, apa yang dalam Gus? Apa siapa ada anak? Karena bapak anak saya itu nggak tahu apa itu tidak tahu. Ya makanya ya manggil saya emang bapak. Nah, anak pulau sing bareng malah luwes tengahnya yang janja putri. Saya tidak punya abah. Kalau bapak punya. Padahal ada santri kan muni bapak kan gak sopan. Jadi tak kau yang abah temu gila. Anakku cilik gak paham. Saya tidak punya apa? Abah. Niki termasuk pulau nu gak ada azam gitu. Terus niki pulau mau menasak ini jadi pulau tahun wingi ini malam 1 Muharram ini pulau sholat takbir memiliki karena 1 Muharram nanti itu pas tanggal 26 November ya. Itu kalau nggak salah Sabtu itu pulau teng Pasuruan. Terus pulau wingi 3 bulan yang lalu ini wonten rombongan bis saking Pasuruan itu dulu santrinya bapak ya wongnya umurnya bapak sekitar umur 60-50 itu karena dulu dibina bapak ngaji Quran, terus karena saya warisnya, mereka minta saya 1 Muharram mulai buka ngaji tentang mereka. Mereka minta misalnya 1 tahun sekali tidak apa-apa. Bahkan ngerti nak kalau sibuk, aku umur pisan lah pokoknya nanti. Ya, ini aku kalau turun dia, sih aku tak turun dia. Kalau umur pisan, nanti. Tapi nanti kalau mengke kalau tetap sholat tasbih terus mangke jenengan jamaah nggih biasa kebiasaane. Terus nanti yang buat negara wajib teng dalem mangke kula sholat tasbih teng mriki kula pimpin. Kula kepengin hubungane kula mbek jenengan hubungan sujud teng Allah Subhanahu wa taala. Memang hubungan sujud itu dimulai lewat ilmu. Lewat napa? Ilmu kayak saya ngaji tafsir. Karena ilmu saya yang paling original saat ngaji tafsir. Apapun hebatnya kados hikam, hayatus sahabat atau kitab-kitab yang saya baca sore, itu kehebatan yang terbatas, sehingga mudah kita paham. Jadi kadang orang-orang itu salah paham. Orang ketika ngaji hikam, ngaji hayatus sahabat, pokoknya kayak ngaji saya sore ini, itu memang orang lebih mudah paham. Karena ilmunya manusia itu terbatas, sehingga orang itu mudah puas. Tapi sebetulnya yang hakikat ilmu itu ya di Quran itu. Meskipun kadang kita tidak paham, tidak karpe, tapi itu hakikatul ilmi, semua ilmu ya ada di napa. Saya ini pernah khatam hikam, pernah khatam ihya, beberapa kitab tasawuf pernah saya baca. Itu memang enak dan saya lebih merasa nyaman. Tapi sebetulnya ada hal-hal yang hilang dalam kondisi sosial nyata. Misalnya begini, ruhin melarat itu tidak apa-apa, itu takdir. Orang roh kota, orang roh rumah sakit, gak roh nomor telepon rumah sakit itu tidak apa-apa, itu takdir. Takdir wong khusuk, wong melarat itu raruan. Kayak ada apa-apa, ini normal-normal saja. Tapi sifat khusyuk ini akan hilang saat ibunya sakit atau istrinya sakit. Ngeterone rumah sakit ya ora di duit. Dia tulung koncone ya ora dipercaya, tekan alamat rumah sakit ya ora roh tilpune. Ya, nanti status khusyuk dadi haso. Wong ora darane khusyuk tapi napa? Haso. Paham napa? Makanya santri-santri sing ngaji kula tak provokasi. Jadi status khusyuk itu bisa hilang dalam kasus sosial yang ya. Makanya saya ini jadi kiai, saya ini mulai dulu terkenal wong alim. Kenapa saya harus kerja di Jogja? Kulo niku sadar. Saya misalnya khusyuk, mungkin wong ngelegus kok ngalim ngajine istiqomah. Itu ya begitu. Dalam kondisi normal mungkin saya dipuji demikian. Tapi misalnya anak saya sakit parah atau ibu saya sakit parah. Atau rumah sakit duwe, mobil gak duwe, alamat gak duwe, relasi. Nanti status saya ini bukan orang alim yang istiqomah. Wong wong napa? Wong nulung ibuke ora kodak, nulung anake ora kok. Di sini ini terus terjadi kesalahan dalam kitab-kitab tasawuf yang benar. Makanya
Saya mohon yang senang saya, ngaji saya paling inti tetap di Quran. Meskipun Quran itu kadang ada pornografi, cara Gus Dur ada pornografi. Itu hal yang nyata. Orang tasawuf itu malu membicarakan pornografi. Tapi kalau Quran biasa saja. Jadi misalnya di Quran itu ada ayat nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum an-nasib. Bojomu itu tanduran. Kowe nak carane jima, carane ngumpuli nganggo cara paling liar tak karepmu terserah. Itu ya nyata. Karena Allah iso ngilani. Wong lanang tak soleh-soleh tetap duwe nafsu dan jalan menghilangkan nafsu itu libidonya dia harus ditumpahkan. Dan itu yang halal adalah napa Bu? Artinya itu tetap harus dibicarakan. Piye wae sing iso ngekang zina adalah Bu tetap dibicarakan. Daripada kowe wiridan sawangane ning pangeran jebule ambek nahar nafsu, paham ya? Terus akhirnya bukan nahan nafsu puncak wiridan Gusti namati naning swarga kula tak nang ngeloni widadari dari pangeran. Lho gak kangen aku jebule. Kangen apa? Widadari oleh kurang ngajar. Artinya ternyata di balik kekhususan dia ada pornografi yang tersimpan. Atau jujur be pangeran dari awal ngeloni Bu. Makanya Imam Ghazali mencontohkan ini contoh-contoh gulatus sufia, orang-orang sufi yang ekstrim. Sama masalah uang juga gitu. Orang khusyuk atau mergawe. Yakin nak rezeki ku teko lewat wiridan, ambil wiridan. Tapi nang ati ini, aku bolak-balik wiridan duit teko. Berarti dia kan sudah mengkompensasikan wiridannya dia dengan piwales rupa-rupanya selama ini duit teko. Semakin sering ono duit teko dhewe, semakin semangat wiridan. Mergo jaga wiridane jaspleng. Terus dari pengiran, lho jasplengnya jebule ukurannya. Di sini nih yang saya makanya saya tetap berpendapat ilmu terbaik tetap Al-Quran. Al-Quran yang jujur saja. Kalau orang ingin cari rezeki ya kerja. Menurut kalau anti mati tetap kerja. Bahkan saya sampai sekarang menanamkan anak-anak saya kalau ditanya tamu bapak di mana ya jawabnya kalau saya kerja ya kerja. Malah kata santri di Urbat Guru, apa yang dalam Gus? Apa siapa ada anak? Karena anak saya itu nggak tahu apa itu tidak tahu. Ya makanya ya manggil saya emang bapak. Anak pulau sing bareng malah luwes tengahnya yang janja putri. Saya tidak punya abah. Kalau bapak punya. Padahal ada santri kan muni bapak kan gak sopan. Jadi tak kau yang abah temu gila. Anakku cilik gak paham. Saya tidak punya apa? Abah. Dan ini kula cerita. Nanti biar sampean tahu silsilah ilmu saya. Saya ini umurnya sudah 40 lebih. Makanya hidup saya anggap saya mulai sekarang. Ya, dan saya paling sering sholat itu ya sekarang. Itu begini. Misalnya ngeten ini yang masalah nyata. Kalau nunggu akhir-akhir ini biasanya ya sinau. Kalau tiap hari di sinau. Cuma akhir-akhir ini lebih intensitas saya lebih sinau. Ketika saya baca hadis termasuk alamatnya kiamat itu banyak zina. Yang kedua itu wayur faul ilmu dan ilmu itu hilang. Ilmu apa? Hilang. Ini pulau baca itu di Bukhari di Muslim itu nangis sejadi-jadi. Pulau bereling hadis itu nangis dan saya takut anak-anak saya nanti, anak cucu kita nanti akan mengalami masa kebodohan masalah. Kebodohan masalah misalnya gini ya, nanti kalau ulama gak cerewet kados kula, tidak mau ngomong hukum, itu nanti uang kuwolak-walik. Jadi misalnya begini. Ini saya ngomong di mana-mana, terutama sama santri-santri saya ngomong di mana-mana. Dalam kasus maksiat itu ya ada etika. Misalnya orang yang di niklab atau orang yang misalnya yang order orang nakal, itu juga ada aturannya. Misalnya Rukin daftar dulu, ya Rukin yang dapat dulu. Setelah itu Mustafa, setelah itu Mas Tri. Nanti yang gelem antri namanya anak baik. Rukin itu anak baik karena mau nopo antri. Nanti yang transaksi dan bayar namanya anak baik. Mergo dekne yo hasil zina yo bayar namanya anak baik. Kuatirku nanti kalau ilmu itu sudah hilang, nanti kemaksiatan sudah ada. Sing ono buat dilem anak baik. Yo tetap zina tapi dilem anak baik karena dia zinanya ya bayar ya mau antri. Paham ya? Orang melihat konser yang pornografi, yang mempertontonkan aurat. Kalau masuknya pakai tiket namanya penonton baik. Tapi kalau munggah-munggah tribun gak ada tiket, penonton jelek. Padahal cara Allah sama jelek nggak mergo delok porno. Paham? Lho mboten, ilmu itu pasti nanti hilang.
Dan itu yang pasti dimaksud Rasulullah, wa yurfa'ul ilmu. Ilmu itu nanti hilang oleh etika sosial. Meskipun dalam etika itu terjadi kebobrokan agama. Itu yang paling saya takut. Nanti itu kebaikan itu dalam keburukan. Yaitu tadi, orang nonton konser pornografi, asal kamu bayar, dianggap penonton baik. Kamu nonton, kok ngarep dan bayar. Terus tengok-tengok, penonton itu baik sekali. Wadah delok ngiler perkara pornografi. Tapi karena dia bayar dan anteng dianggap penonton baik. Karena dia dilem orang baik, dia tidak pernah introspeksi kalau perilakunya salah. Paham ya? Nanti itu pasti maksudnya Rasulullah itu begitu. Itu di sarah-sarah ada, tapi saya memahami begitu. Nanti pasti hilang. Makanya saya bersumpah sampai saya mati pun saya akan ngomong ilmu. Meskipun ulama kayak saya itu tidak populer. Saya itu sering dikritik sama teman-teman saya isinya dari pidato. Gus ini apa jenengan ra gelem pidato? Nggak jadi kalau pidato gak pede, nanti nuntut teng omah kula. Kita jawab tenan, nggak siap. Ngrugekno kowe lho jawabanku. Gak usah Gus gak terangno satu aku ra roh jadi tetap sering pidato. Lah iya macam-macam. Ndak gini terus kalau tenangan. Jadi nanti wayur faul ilmu itu begitu. Ilmu itu akan hilang karena kalah oleh etika. Etika dalam kemaksiatan tadi. Makanya saya pernah punya santri, dia itu punya toko konten. Dia ngeluh ke saya soal. Sebelum Dewi jenengan itu bener. Jadi wong soleh itu butuh nyali. Tapi ya, ini cerita. Pegawai negeri PNS itu kan punya gaji tetap, paham ya? Di gaji apa? Rasa tersinggung, harus biasa wah itu. Anggapnya ngomong ngarepe pangeran, beda kayak itu. Untuk lagi apa modal lapor? Itu apa? Yang satu murah. Dia itu punya toko kelontong. Jadi gue pegawai PNS pada bulan digaji, sambil gue aja dikit. Lalu itu lah. Wongnya rokan gue secara teori santri yo, buka aurat jenenge rokan. Tapi tak belajar aku bayar, jadi tak anggap pembeli yang baik. Belajar atau yorokan kawasan ketat, tapi pembeli yang baik. Mergo mbak, kalau ditonton soleh berdina nih musola di masjid, tapi tak belajar. Nah jadi nyulayani kan, pembeli yang tidak baik. Ulang kan saya proses, uang kok dicoba mangkel mbak wong soleh. Jadi kamu harus wong soleh mangkel no. Sing wong rapati soleh. Nyenengno. Maksudnya rapati soleh perkara aurate lho, ora perkara PNS lho, perkara napa? Aurate iku ora salah paham. Mesti protes PNS. Lha iku padha mek pengurus masjid. Pengurus masjid dia sumbangan wong sing terkenal korupsi atau terindikasi korupsi nyumbang 10 juta. Sing tukang iktikaf 10.000 gegere gak karuan. Akhirnya pengurus masjid terbiasa nganggep itu orang baik. Mereka nyumbang 10 juta. Sing tukang iktikaf nyumbang itu ya termasuk ilmu ilah, paham? Nanti itu zaman ngono iku. Mulane kula nu sakniki kula nu sering di. Untungnya kula terkenal ngalim, pancen hikmah gede. Kuwi mboten urusan sombong, hikmah gede. Nak ngomong jek ana sing rungokno. Karena pendapat saya itu tidak populer. Mau kalau rata terkenal ngalim, lu orang misoi ke saya semua. Karena pendapat saya ada, kenapa? Tidak populer, saya sadar. Wong saya pernah pengajian di rumah saya sendiri pas Muludan. Mungkin ada sebagai jamaah sini yang itu. Orang tetangga saya rata-rata di rumah saya. Tapi yang kalau di acara tak omong. Wah, acara ini Gus Pak gak rawuh gak enak. Mari Gus Pak nak diundang ya teko. Pokoknya ini nak sing undangan ram bayar-bayar itu teko. Tapi nak sing bayar ini ra teko lawat itu. Tak omong. Wah, aku nak di acara. Nak nganggur ya teko nak ora rapopo. Wah, nak sing demi anak bojone ra teko malah apik. Iki ajaranku. Tak omong saking kepengenku gak ganggu masyarakat. Ya, tapi wong ya tetap segan gitu, tetap teko. Tapi tak umum tak. Saya tidak tersinggung. Andaikan sampean ndak. Nah ini kalau terus balik. Terus yang ketiga contohnya gini. Kiai ku kados kiai kados kula nu lebih nyai 5 tahun, bapak wafat 2005. Mumpun mangkel tenan, cara ra eling Quran mangkel. Masyarakat yang anaknya setengah idiot atau yang dianggap gak pati pinter itu di pondokno. Nah sing iki ora bagus. Lho ngoten niku kadang yo nganti camat mantan camat. Niku kula dicumon, kula termasuk kiai terakhir kiai gede, camat-camat lagi do semetu. Gus kula nu ndek anak. Problemnya itu dia hiperaktif, ngeten-ngeten. Anak padahal kakaknya di UGM gini-gini. Itu
Coba yang itu supaya mondok di sini gini. Ya sudah begitu. Untung kalau termasuk kiai sing rapati butuh duit, rapati butuh derajat. Memang tak pisau ya, tak maki-maki nek kula. Lalu itu setelah itu tidak kasil mondok di saya karena tak maki-maki. Itu gang beberapa hari. Wong sing ngomong niku wong melarat. Ya orang melarat tidak tamat. Muga ora melarat itu tak pisau ya, melarat repot. Ya gitu. Anak yang baik karena dapat prestasi di sekolah umum, yang tidak baik di pondok. Wah nyorok Gusti kula saiki. Wingi wong sugih kalau tidak miso ilang iki terus budi. Kan etika keulamaan kan bisa wong barat ora oleh. Nak Gus Wak oleh. Jadi nak miso ora oleh, nak Gus Wak napa? Iya, beda kan miso iki napa? Jadi ono. Setelah itu yang menyelamatkan hati saya itu satu, yaitu tadi. Kenapa di Al-Quran diulang-ulang innalladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi sebetulnya beginilah, ini yang peringatan ya bagi teman-teman yang mungkin di sini ada PNS, ada orang-orang yang biasa punya selera elit. Cobalah Quran ini dihidup-hidupkan lagi, amanu wa amilus sholihat. Dalam teori Quran pokoknya yang baik itu ngamal soleh. Jadi misalnya saya sebagai orang alim di Pondok Irukin, dia sudah misalnya idiot, melarat, aneh-aneh. Di Pondok Mastri misalnya, terus melarat, aneh-aneh. Pondok Mustafa, melarat, gak pahaman misalnya. Kalau dalam teori pendidikan modern, di mana butuh bibit unggulan, ini itu gak masuk semua. Karena sudah ada bayar, idiot, ngawur, aneh-aneh gitu. Itu kan repot. Wah, itu kan repot. Jadi kamane santri kok Mustafa yang tenegi, wes ora tau salam tempel lah kok kiai ini ra salat qobliyah. Kiai ora salat apa? Qobliyah. Gremeng dek mesti gak trimo dek napa? Duwe kiai kok ora salat napa? Qobliyah. Misale tak turuti salat qobliyah, kok ora badiah. Wae dia karepe kiai ku ideal. Ngaku karepe dhewe. Padahal kiai ini kesusu ora badiah qobliyah gak penak mergawe, ngurusi dekne terus kelaparan. Nah ini contoh. Nanti suatu saat ada era, sekarang juga mulai. Sekolahan yang hebat adalah sekolahan yang luar biasa dengan makna santrinya IQ-nya bagus. Siswanya IQ-nya bagus. Pola sosialnya bagus. Pembayarannya nomor yang penting gini Bu. Pembayarannya Nah terus akhirnya pondok-pondok pesantren kan kedua bayarnya bagus, otaknya tidak bagus, perilakunya tidak bagus. Lupa mau aku ora disangoni pangeran. Wa amilus sholihat. Ngurmat ruhin wa amilus sholihat. Ngurmat Mustafa ya amilus wis ora urip. Wis ora dadi wong. Tapi karena saya punya semangat sarane Quran yang penting aku amilus, ya sudah, Allah menitipkan ngamal saya lewat ngurmat mastri, lewat ngurmat ruhin. Ya sudah selesai. Masalahnya terus napa? Nah, kalau suwun sing ngaji kula, semangat kenapa Quran ngulang-ulang wa amila sholihan, diulang-ulang wa amilus sholihat. Penting dalam hidup itu amilus. Kalau pernah, ini cerita nyata. Saya pernah lihat TV sama ulama-ulama yang kayak saya, artinya tipikalnya ya kayak saya, orangnya alim terus ya ikhlas. Cocok-cocokan kan. Jadi kiai lah ya tahu grup. Modal yang alimnya tak kulo, ya alim tenan. Ya putrane kiai gede. Ya model kiai ini kan buka kartu. Tenan mata bu iki kisah nyata. Ini ngaji wong tua-tua. Dene aku kan wong enjoy ikhlas. Tahu tak kok. Gus. Mendingan nak delok SPC napa menteri napa-napa sing teng TV wong kok mulyane ngono buka lawange ra tau delok menteri terus pokoke mulyane kok ngono wis ngono diarani pahlawan misale ngrumusno ekonomi ana pertumbuhan napa jadi harus tak wiri ta ora niki ora ono ngru Gus kok tak kok jadi waktu lama ya itu kan lah aku wong kula ya wong alim gak wajib sungkan wong padha napa ngalime ora takok. Loh, jenengan ngawiti tak kok. Salah jenengan ngawiti tak kok. Jenengan cerita awake jenengan iki niku tak jawab. Dia cerita. Kula karepe mangkel. Kula sing wis ikhlas istiqomah mulang masyarakat ra ono sing hormati. Kono wis digaji. Gajine presiden yo dhuwur, gajine menteri yo dhuwur, gajine bupati. Nak ngamal darane ngamale Dik. Ini padahal tugase. Ngamal tenan nak kita, mergo ora ono sing gaji. Tapi ora ono biji. Wah, awak buka dhewe tak mlebu mobil. Tak rusak yo dadakno. Wong bupati ku rusak kok sing dadakno. Anduk sing gawakno. Kene mobil lah rusak ku utang-utang. Cerita dari protes gimana mbek kenyataan iki napa? Bapak ini cerita, saya ini jenazah, jenazah di manto.
Karena latar belakang saya kan kayak Quran, saya tuh tidak pernah punya perasaan cemburu dia. Artinya saya lebih terbiasa ikhlas kan. Lah orang pun nerang non, aku muni ikhlas kan lebih baik dibanding dia kan yo ora etis lho. Wah, apa? Lho mboten iki ternyata bener sampean mangkel dadi kiai bener. Mana kira satu di kiai urip, nara bate buat kiai wes moten lah. Akhirnya kalau saya itu ya ada orang sempurna, cuma kalau sakit ngobati awak pulau biasa bisa. Seperti itu kalau kulon mulai alit sebagai orang mukmin itu pangeran kulon itu Allah Subhanahu Wa Taala hubungannya apa? Ya kalau pangeran kula Allah, paribasane kula niku nulung semut sing kebulet, utawa nulung anake pitik sing kebulet teng jero pawon sing gak ana wong. Niku kula ngrasa ibadah. Mergo ngamal kula dibiji Gusti Allah. Ana wong melarat, gak iso mangan. Terus kula kei dhuwit 5.000 kelar mangan. Niku kula nggih ngrasa ibadah, mergo sing biji kula Allah lan pirsa. Kalau mereka yang ngisi kan wartawan. Saya ini seorang mukmin, yang Tuhan saya itu Allah, bukan wartawan. Ini kan, kok cocok ke keluarga nih kepengen ngobati ngoten. Tapi kalah memang kok, kalah.